Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Refarhan dari kelas 2MA04 yang NPM 100855. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang human relation. Definisi human relation merupakan suatu hubungan antara manusia yang dipengaruhi oleh banyak faktor lain dan membantu dalam pencapaian suatu tujuan. Menurut Stan Konsen, human relation adalah perilaku manusia dan antara hubungannya dalam organisasi dengan tujuan menggabungkan kebutuhan-kebutuhan dan sasaran-sasaran pribadi dengan kebutuhan. Mengetahui sifat, tujuan, dan manfaat mempelajari human relation. Sifat dalam human relation tidak seperti berkomunikasi biasanya. Bukan hanya merupakan penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain, melainkan hubungan antara orang-orang yang berkomunikasi mengandung unsur-unsur kejiwaan yang amat mendalam. Dan tujuan dari human relation adalah menciptakan rasa saling pengertian baik untuk mewujudkan keseluruhan unsur-unsur tujuan, mengembangkan hubungan yang posesif antara suatu individu dengan organisasi, dan menjadikan landasan bahwa setiap hubungan yang diciptakan adalah atas dasar saling menghargai, sebab manusia memiliki martabat dan harga diri. Komunikasi dalam human relation. Yang pertama, untuk meningkatkan gairah kerja suatu organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan hubungan kerja serta kerjasama di antara teman kerja. Yang ketiga, untuk mengurangi aspek-aspek negatif dari timbulnya konflik maupun frustasi. Yang keempat, untuk dapat mengetahui sedini mungkin ke mulut di dalam organisasi, terutama yang menyangkut kepada hubungan kerja yang harmonis. Dan terakhir, kelima, untuk mengetahui sejauh mana faktor psikologis, manajemen sosiologis. Komunikasi efektif. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama, pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagai mana yang dimaksud oleh pengirimnya. Yang kedua, pesan yang disampaikan oleh pengirim pendapat disetujui oleh penerimanya dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Yang ketiga, tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Komunikasi formal. Menurut Effendi, bahwa sistem komunikasi formal biasanya mengikuti garis-garis wewenang sebagaimana dituangkan dalam struktur organisasi. Proses komunikasi biasanya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis perintah atau sifatnya instruktif. Komunikasi informal. Menurut De Vinto, komunikasi informasi sebagai komunikasi yang disetujui secara sosial, orientasinya tidak pada organisasi tetapi lebih secara individual. Fungsi komunikasi informal adalah untuk memelihara hubungan sosial persahabatan kelompok informal. Penyebaran informasi yang bersifat pribadi dan privat seperti isu, gosip, atau rumor. Implikasinya adalah kebenaran informasi tersebut menjadi tidak jelas atau kabur. Komunikasi verbal. Menurut Purwanto, komunikasi verbal merupakan penyampaian komunikasi dengan penyusun kata-kata dalam suatu pola yang memiliki arti atau makna dalam bentuk tertulis maupun lisan. Menurut Kaufman, komunikasi verbal merupakan komunikasi dengan kata-kata verbal,
melalui komunikasi yang kita sebut bahasa karena dapat membantu kita untuk memiliki kemampuan memahami. Menurut From Muhammad Royan, komunikasi verbal merupakan komunikasi yang melibatkan kata-kata yang biasanya disampaikan berupa tulisan dan perbincangan yang direspon dengan pendengar atau membaca. Komunikasi verbal ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan secara lisan atau tulisan. Yang kedua, proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah. Yang ketiga, kualitas proses komunikasi seringkali ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal. Menurut K. Voigt, komunikasi nonverbal mendefinisikan komunikasi nonverbal sebagai setiap perilaku dan karakteristik yang mengirimkan makna tanpa menggunakan kata-kata. Menurut Mark Knapp dan Jed Hall, komunikasi nonverbal menyatakan bahwa komunikasi nonverbal merujuk pada komunikasi yang dihasilkan oleh beberapa makna lain selain kata-kata. Bridwell. Contoh karakter komunikasi nonverbal. Yang pertama, ada komunikasi nonverbal berlangsung dengan cepat. Yang kedua, komunikasi nonverbal dapat membantu atau menggantikan komunikasi verbal. Yang ketiga, nonverbal. Komunikasi bersifat universal. Yang keempat, ada komunikasi nonverbal membingungkan dan kontekstual. Dan yang terakhir, kelima, komunikasi nonverbal dapat disengaja dan tidak disengaja. Understanding your communication style. Gaya komunikasi merupakan jendela untuk memahami bagaimana dunia memandang seseorang sepenuhnya. Sebagai suatu kepribadian unik, hal ini mempengaruhi hubungan seseorang baik dalam karir dan kesejahteraan emosional. Cara atau gaya komunikasi terkadang menjadi lebih penting dari konten komunikasi tersebut. Banyak orang memahami konten dengan baik tetapi pesan komunikasinya tidak sampai atau tidak diterima karena ketidakmampu dalam menyampaikan pesan tersebut. Karakter. Menurut Greg dalam Jubaidi, karakter dapat didefinisikan sebagai panduan daripada segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi tanda yang khusus untuk membedakan orang yang satu dengan yang lain. Menurut Sianto dan Muslih dalam Muslih, karakter yaitu cara berpikir dan berperilaku seseorang yang menjadi ciri khas dari tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Diartikan dengan tabiat watak, sifat, kejiwaan, dan akhlak dan budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Dengan mengetahui adanya karakter, seseorang dapat memperkirakan reaksi-reaksi dirinya terhadap berbagai fenomena yang muncul dalam diri atau hubungannya dengan orang lain, dalam berbagai keadaan serta bagaimana mengendalikannya. Self-esteem atau disebut juga harga diri. Self-esteem adalah sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang terhadap diri sendiri. Kesehatan self-esteem ini ditentukan oleh seberapa kamu bisa percaya dengan diri sendiri, mencintai sendiri, mengapresiasi diri sendiri, dan menghargai diri sendiri. Karena pentingnya self-esteem, kita harus memiliki self yang sehat. Kesehatan self-esteem ini sangat mempengaruhi presentasi, relasi kita dengan orang lain, dan rasa terhadap diri sendiri. Personal Vault
influence ethical choice. Rasa karakter yang kuat tumbuh dari standar perilaku pribadi Anda. Ketika Anda secara konsisten berperilaku, integrasi Anda memahami bagaimana nilai-nilai pribadi terbentuk. Nilai-nilai Anda adalah kepentingan pribadi yang Anda berikan pada suatu objek atau ide, dan nilai-nilai pribadi adalah landasan etika karena mereka memadu apa yang dianggap baik atau buruk atau diinginkan atau tidak diinginkan oleh seseorang. Nilai menciptakan landasan bagi penilai sebelum membahas etika untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang nilai-nilai pribadi yang membimbing kita. And its frameworks and ethical choice. Yang pertama ada kebebasan. Kebebasan memberikan pilihan pada manusia untuk bersikap dan berperilaku. Kebebasan dibagi menjadi dua, ada kebebasan sosial dan kebebasan eksistensial. Yang kedua, tanggung jawab. Dan terakhir ada hati nurani. Attitude can shape your life. Yang pertama, integrasi. Integrasi pembentukan sikap di sini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal, yang akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut. Diferensiasi. Dengan berkembangnya inteligensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang sendiri, lepas dari sejenisnya. Dari objek tersebut, sikap dapat terbentuk dengan diri sendiri. Adopsi. Kejadian dan peristiwa yang terjadi berulang dan terus-menerus, lama-kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya sikap. Membantu orang lain mengubah sikap mereka. Keterampilan interpersonal adalah keterampilan untuk mengenai dan merespon secara layak perasaan, sikap, dan perilaku, motivasi, serta keinginan orang lain. Keterampilan interpersonal mencakup bagaimana diri kita mampu membangun hubungan yang harmonis dengan memahami dan merespon manusia atau orang lain. Untuk membangun hubungan dengan orang lain, terlebih dahulu kita harus menguasai kemampuan dan keterampilan dalam mengenal diri sendiri secara jelas, bagaimana merespon, menyampaikan pesan dan maksud, bernegosiasi dan menyelesaikan konflik, berperan dalam tim, dan banyak lagi.